Salam jumpa Bapak dan Ibu hebat. Tantangan pendidikan kita saat ini masih di sekitar literasi dan numerasi. Salah satu cara yang dapat dipakai adalah dengan pendekatan lingkungan kelas, kayak teks dan angka. Saya Liliana Tangguh dari SMA Negeri 3 Biak telah melaksanakan praktik baik ini. Mari Bapak Ibu, kita lihat apa yang telah saya lakukan di kelas. Melalui TIFA, saya melakukan intervensi untuk penguatan literasi dan numerasi, yaitu dengan menciptakan lingkungan kelas kaya teks. SMA Negeri 3 Biak sebagai sekolah adiwiyata nasional dan sekolah sehat, meskipun memiliki berbagai penghargaan, akan tetapi masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki sebagaimana tercermin dalam raport pendidikan sekolah. Sebagai guru mata pelajaran ekonomi dan bertanggung jawab sebagai wali kelas, saya mengamati bahwa murid-murid kurang suka membaca untuk teks panjang dan juga pada materi berhitung. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi praktik baik ini adalah sikap apatis dari murid, dan juga mengenai masalah anggaran yang cukup besar. Namun dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, juga berpikir berbasis aset, semua tantangan dapat dilewati. Sebagai langkah awal, saya mencoba mencari data mengenai kemampuan juga minat murid terhadap literasi dan numerasi. Berdasarkan data tersebut, saya mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah mengenai ide dan pelaksanaan proyek kelas, termasuk meminta arahan dan masukan untuk konten serta materi yang dapat kami tampilkan di dalam ruangan kelas. Nanti pertemuan saya akan adakan rapat khusus untuk yang Langkah selanjutnya, saya membentuk tim kecil yang akan membantu di dalam pelaksanaan proyek. Tentunya, murid-murid yang ada di dalam tim ini telah disesuaikan dengan bakat dan hobi mereka, sehingga materi atau tema yang akan ditampilkan pada dinding kelas bisa mewadahi semua karakter murid. Dan merekalah yang akan mendampingi teman-temannya untuk membuat konten yang akan ditampilkan pada dinding kelas. Di dalam proses pembelajaran pun, penguatan literasi dan numerasi saya lakukan dan menjadi pembiasaan ketika saya mengajar di kelas, yaitu membaca nyaring bersama atau meminta salah seorang murid untuk membaca teks. Dari hasil diskusi dan kesepakatan kami, sepakat untuk saling membantu dalam membuat dan mengerjakan setiap konten yang akan kami tampilkan di dinding kelas, baik itu yang berisi materi pelajaran maupun literasi dan numerasi yang lebih spesifik. Setiap konten yang mereka tampilkan di kelas berisi materi dari mata pelajaran yang mereka pelajari, baik itu berupa rangkuman atau intisari, berupa poster, maupun berupa karya yang mereka tempelkan di bagian depan kelas. Penguatan karakter keimanan terintegrasi budaya lokal, misalnya dengan membuat poster doa dalam bahasa Biak, kaligrafi Islami, serta ayat-ayat di dalam Alkitab. Juga mereka sepakat untuk membuat poster 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karya yang cukup banyak menarik perhatian di kelas, yaitu komik yang berisi tentang pembelajaran baik dari pelajaran bahasa Inggris, sosiologi, dan lain-lain. Kearifan budaya lokal senantiasa ditampilkan dalam setiap karya di kelas. Dan satu hal yang tak kalah penting, yaitu membuat infografis 8 dimensi profil lulusan yang akan menjadi acuan dari semua aktivitas mereka, baik di sekolah dan dimanapun mereka berada.
Hasil yang terlihat jelas yaitu adanya peningkatan dalam capaian di rapor pendidikan, baik untuk aspek literasi maupun numerasi yang naik dari tahun 2024 ke tahun 2025. Proyek yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang akan berjalan berkesinambungan, sehingga beberapa kali kami melakukan refleksi bersama-sama untuk perbaikan ke depannya. Dan dampak yang terlihat yaitu adanya perubahan pola pikir, khususnya murid-murid yang mulai menyenangi aktivitas baru mereka, di mana mereka belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Murid mulai melihat bahwa aktivitas yang berhubungan dengan literasi dan numerasi tidak seperti yang mereka bayangkan pada awalnya. Di sini murid-murid dapat belajar sambil menyalurkan hobi dan bakat mereka. Bahkan murid-murid dari kelas lain juga mengapresiasi hasil kerja mereka dan mulai membuat kelas yang dindingnya adalah wadah pembelajaran. Hal penting lainnya yang menjadi dampak bagi sekolah adalah perhatian dari rekan sejawat, khususnya wali kelas yang juga mulai memperhatikan dinding kelas mereka untuk dijadikan wadah karya murid dalam penguatan literasi dan numerasi. Inquiry kolaboratif yang awalnya saya munculkan ternyata membawa dampak yang baik dan melihat tantangan di sekolah dengan menggunakan aset yang ada di sekolah. Sekian praktik baik yang telah kami lakukan di sekolah. Semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semua. Terima kasih.